Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ada cerita yang menarik yang terjadi di kota Madinah di zaman Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu hari, Imam Malik duduk di Masjid Nabawi. Sebagaimana biasanya, beliau melakukan rutinitas, yakni menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang di sekelilingnya dengan serius mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu di saat itu ada seorang yang bersuara dengan keras, "Hai penduduk kota Madinah, ada seekor gajah yang besar di kota Madinah." Dan penduduk kota Madinah di saat itu tidak ada satupun yang pernah melihat hewan bernama gajah. Karena kota Madinah bukanlah habitatnya. Maka seketika itu juga orang-orang pergi keluar dengan cepat supaya mereka dapat melihatnya, dan mereka meninggalkan Imam Malik seorang diri di dalam Masjidin Nabawi, kecuali ada satu orang saja yang setia menemani beliau, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Lalu kemudian Imam Malik bertanya kepadanya, "Kenapa dirimu tidak ikut keluar bersama mereka? Apakah dirimu pernah melihat hewan yang bernama gajah sebelumnya?" Kemudian dengan tegas Yahya bin Yahya Al-Laitsi menjawab, "Alasan diriku berangkat ke kota Madinah hanya satu, yaitu mau melihat orang yang bernama Imam Malik, bukan karena mau melihat hewan yang bernama gajah." Nah, jika kita renungkan bersama mengenai ibrah ataupun pelajaran yang dapat kita petik dari cerita ini, pasti kita akan tahu hanya ada sedikit saja dari sekian banyak orang yang berhadir di majelis ilmu yang tahu karena apa dia hadir di majelis dan apa tujuannya berhadir di majelis ilmu tersebut. Karena hal itulah, yakni dia termasuk orang yang tahu karena apa hadir di majelis dan apa tujuannya berhadir di majelis ilmu. Yahya Al-Laitsi tidak ikut keluar bersama jamaah yang lain, dan karena hal itu dia juga tidak mau menyia-nyiakan sesuatu yang ataupun perkara yang tidak ada manfaatnya. Adapun jamaah yang lain yang ikut berhadir di majelis itu keluar dari majelis hanya untuk melihat gajah tersebut. Nah, coba kita perhatikan dengan seksama perbedaan yang sangat jelas di antara mereka. Karena inilah kita dapat menyimpulkan orang yang memiliki tujuan serta meminta pertolongan kepada Allah dalam menggapai tujuannya, niscaya dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Karena itulah kitab Muwatta yang diriwayatkan oleh Yahya Al-Laitsi yang bersumber dari Imam Malik itu yang mu'tamad ataupun yang dapat diperpegangi. Sedangkan murid-murid Imam Malik yang keluar dari Masjid Nabawi saat itu, sejarah tidak ada menyebutkan periwayatan kitab Muwatta yang berjalur dari periwayatan mereka. Nah, di era kita sekarang pun gajah itu selalu ada. Maksudnya perkara-perkara yang mengganggu di dalam menempuh tujuan itu selalu ada. Akan tetapi dengan bentuk yang berbeda dan cara yang beragam. Apalagi khususnya gajah-gajah itu banyak berkeliaran di bulan Ramadan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manusia itu di dalam bulan Ramadan ada mempunyai dua kategori. Yang pertama,
orang yang memiliki tujuan di dalam bulan Ramadan ini, maka dia pun tahu apa yang dia inginkan di bulan Ramadan dan hasil apa yang ia akan dapatkan. Kemudian golongan yang kedua, orang yang tidak memiliki tujuan di bulan Ramadan, yakni orang yang tidak tahu dengan tujuannya di bulan Ramadan. Orang yang lalai, yang mana mereka tergoda dengan godaan-godaan gajah di bulan Ramadan yang beraneka ragam. Sesuatu yang menyenangkan seperti sinetron, film, musik, gibah, menggunjing orang, adu asah, dan hal-hal yang diharamkan, semua itu adalah gajah-gajah yang ada di era sekarang atau di zaman milenial ini, yakni perkara yang mengganggu untuk menggapai tujuan inti kita. Maka berhati-hatilah dengan semua gajah-gajah itu, dan hati-hati juga dengan keindahan dan kemilauannya yang sangat menipu. Karena semuanya itu akan menghilangkan waktu terbaik kita di dalam 1 tahun, yakni di dalam bulan Ramadan. Dan adakanlah tujuan hidup kita di dalam bulan Ramadan ini, dan kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menggapai tujuan kita, dan jangan pernah kita merasa tidak mampu untuk melakukannya, dan kita jangan goyah sedikit pun tetap gapai tujuan kita tersebut. Ketahuilah, orang yang tidak mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak diberikan taufik untuk mendapatkan pahala di musim yang mana pahala mudah untuk didapatkan. Dan orang yang tertipu adalah orang yang menjual benda yang sangat berharga dengan harga yang sangat murah. Dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita digolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beramal ibadah, dan orang-orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian, semoga ini dapat menjadi pelajaran kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.